Corona, COVID-19, tidak ada seorang pun tahu kalau tahun ini tiba-tiba negara kita, bahkan seluruh dunia, terserang oleh penyakit yang mungkin masih agak baru, jadi orang-orang tidak tahu, obatnya belum ada, gejalanya juga masih bermacam-macam, para ahli masih simpang siur juga. Kita apalagi menandainya sebenarnya yang COVID kayak apa sih gitu, orang nggak ngerti. Tapi Maret tahun ini aku terpaksa masuk ke rumah sakit untuk urusan corona ini. Gejalanya pertamanya mungkin cuma panas tinggi, terus kemudian agak batuk, karena biasanya aku kalau batuk tuh berat gitu. Cuma kemarin ini batuknya ringan saja, tapi baru sehari batuk tiba-tiba nafas agak berat, dan karena aku sudah membaca gejala-gejala itu ketika COVID menyerang Wuhan, aku kemudian segera ke rumah sakit terdekat dan sama mereka dilakukan toraks, ronsen di dada gitu ya. Dan kemudian disarankan untuk masuk ke rumah sakit rujukan yang saat itu baru ditunjuk, yaitu di Rumah Sakit Pasar Minggu. Ketika masuk ke gawat darurat, mereka meminta aku untuk bersabar karena beberapa orang sudah masuk ke situ. Dan semua baik perawat, dokter sudah mengenakan APD. Mereka masih takut sekali sepertinya mendekati kita gitu ya. Tapi kemudian mereka juga memeriksa kami, memeriksaku, dan kemudian diputuskan bahwa memang aku terserang COVID-19. Saat itulah malam itu aku harus dirawat inap. Malam itu masih agak nggak paham sebenarnya isolasi untuk COVID ini seperti apa gitu ya. Tapi ternyata mungkin karena juga keterbatasan APD ya, jadi misalnya ketika nafasku sesak malam itu gitu, aku pencet bel, nggak ada suster yang masuk. Setelah mereka masuk, ternyata masuk itu ada jadwalnya, hanya jam 5 pagi, 5 sore, 11 siang, sama 11 malam gitu, jadi 4 kali. Di luar itu, meskipun kita ada kesulitan apapun, mereka nyaris tidak akan masuk. Keterbatasan APD pada saat itu, juga SOP barangkali ya yang belum terbentuk karena COVID baru saja masuk ke Indonesia dan mereka baru 2 hari ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, itu membuat mereka mungkin juga gagap. Aku sendiri mencoba sabar dengan kondisi yang ada. Aku paham betul para perawat juga dokter ini, mereka masih gagap dengan segala macam hal yang harus disiapkan di ruang isolasi dan lain-lain. Tapi satu lagi, kuncinya ketika teman-teman harus masuk isolasi adalah sabar. Karena tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapat dengan cepat. Ada waktu-waktu perawat masuk dan itu kadang menjengkelkan. Kalau kita nggak sabar tuh kepengen rasanya marah gitu ya. Ini sesak nafas, oke, kita sudah ambil selang oksigennya, kita kepengen ke kamar mandi, belum bisa dengan baik gitu karena infus masih tertancap di tangan dan belum ada istilahnya belum ada, karena nyaris aku tuh nggak pernah sakit gitu, jadi ketika kita masuk gitu di infus tuh mengganggu sekali rasanya, kepengen banget ini kita buang. Katakanlah ada obat yang bisa diminum, boleh nggak sih diminum saja gitu, tapi ternyata memang cairan infus itu membantu tubuh kita juga untuk bugar gitu, termasuk nanti untuk memasukkan antibiotik dan lain-lain. Karena aku masuk ke
ke Pasar Minggu itu dengan komorbid, satu ada pembengkakan jantung, jadi ada kardiomegali, terus kemudian itu dikarenakan oleh tensi, hipertensiku tidak terkelola dengan baik, dan satu lagi ada diabetes tipe 2. Komorbid ini yang oleh dokter kemudian dikelola dengan betul, sementara untuk COVID-nya sendiri saat itu seingatku aku sempat diberi vitamin C, zinc, kemudian ada kloroquine, juga obat-obat yang terkait dengan komorbid. 2 hari pertama nyaris aku mau bernafas nggak bisa. Jadi untung banget hari itu aku masuk. Kenapa? Karena kemudian sehari kemudian itu mau untuk nafas itu susah. Sampai di nebu gitu ya. Dan kemudian nafas melalui selang itu nyaris 24 jam dalam 2 hari pertama. Nebu pagi dan sore gitu. Terus kemudian setelah 2-3 hari pertama sudah bisa lepas dari selang oksigen, aku latihan bernafas dengan baik. Ada penafasan yang biasa diajarkan oleh salah satu kolega, itu bernafas dengan cara buteko, jadi melalui hidung saja gitu, dengan menggunakan diafragma. Aku coba, jadi selama 2 hari ini nyoba itu, tapi nggak kuat pakai lagi oksigennya. Tapi hari ketiga sudah mulai bisa. Hanya saat-saat aku bergerak cepat saja, selang ini oksigen kupasang. Kenapa? Ternyata selama terserang itu aku bergerak terlalu cepat, bahkan makan terlalu cepat, ngunyah itu langsung engap, langsung nafas menjadi sesak. Jadi kudu pelan-pelan. Hari ketiga mau jalan ke kamar mandi gitu ya, mesti pelan-pelan banget. Karena kalau kecepatan sedikit langsung ngap lagi. Padahal kepengennya kalau ke kamar mandi kan nggak mungkin bawa selang oksigen, ku bawa ke kamar mandi kan nggak mungkin. Jadi oke, pelan-pelan banget. Jalan tuh kayak tahu hewan apa itu? Sloth. Hewan yang pelan-pelan banget bergeraknya gitu. Mau ke sana saja gitu sampai bergerak lama gitu. Itu yang terjadi kepadaku saat hari-hari pertama dirawat di rumah sakit Pasar Minggu. Hari-hari berikutnya lebih sehat. Lebih sehat dalam arti tubuhku lebih bisa beradaptasi. Oksigen sudah tidak kupakai gitu, tapi masih di nebu pagi dan sore. Terus kemudian ada satu lagi yang seru pada saat aku masuk pertama situ, karena ketika orang lain sudah masuk ke ruangan, mereka langsung di swab. Aku sampai hari kelima belum di swab juga. Jadi rasanya ini gue ngapain di sini gitu. Kalau nggak tahu bener nggak sih aku kena COVID atau tidak, toh taunya kalau sudah di swab gitu ya. Waktu itu belum model ada rapid test, jadi ketika masuk rumah sakit langsung swab aja gitu. Yang lain-lain di swab, aku nggak sampai hari kelima. Sampai aku bilang pada suster, kalau sampai besok pagi aku tidak di swab juga, aku akan cari cara gimana caranya aku akan kabur dari sini. Nggak tahu apa memang labnya memang jatahku besoknya atau gimana, atau suster nyampein ke dokter atau gimana, besoknya aku di swab juga gitu. Rasanya nggak lucu dah di swab, kalau bisa jangan. Bayangin aja ada cotton bud gitu ya, bentuknya kayak cotton bud aja kok, tapi pegangannya tuh agak panjang. Kalau cotton bud pendek, ini agak panjang. Itu dimasukkan ke hidung, terus diputer 10 kali putaran. 1, 2, 3. Aku tahu 10 putaran kenapa? Karena si perawatnya, si orang labnya tuh ngitung. Dilepas. Udah Bu, langsung hidung tuh kayak apa ya, mau bersin tapi enggak, agak sakit dikit tapi enggak sakit juga sih. Lebih ke apa ya, risih banget gitu. Dan selama di situ swab itu dilakukan 3 kali. Dan hasilnya baru keluar hari keberapa ya? Ke-14 loh. Itu pun aku harus minta tolong kepada teman
yang mereka punya akses untuk ke lab Kementerian Kesehatan, dan akhirnya baru keluar hasil swab pertama itu positif. Setidaknya aku ngerti lah, oke, aku kena COVID ya, maksudnya ada konfirmasi lah. Sebenarnya dari gejala kita juga tahu kalau aku kena COVID, cuma apapun perlu konfirmasi, gue positif atau negatif kayak gitu, dan positif. Hasil bahkan dari 3 hasil yang keluar, 1 swab positif, swab kedua tidak ketemu hasilnya, nggak tahu kemana. Terus kemudian swab ketiga tetap positif. Tapi hari ke-20 meskipun positif itu, sama dokter aku sudah boleh pulang dengan janji, dengan menandatangani sebuah surat bahwa aku harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ya mending di rumah lah daripada isolasi di rumah sakit kan, gitu. Cuma seru juga soal pulang ini. 20 hari dirawat, dokter boleh menyampaikan aku boleh pulang, tapi tahu nggak sih itu sempat ada dramanya juga gitu. Hari ke-19 itu aku sudah dinyatakan boleh pulang. Ada dokter yang muda, jadi mereka, oh Bu, iya udah ketemu, hasilnya Ibu positif, katakanlah gitu ya. Terus tapi yang hasil berikutnya sudah ketemu juga Bu, kayak negatif nih yang ketiga. Terus Ibu sudah boleh pulang. Nanti diminta saja keluarga menjemput setelah maghrib lah gitu, kira-kira jam 8. Wih, seneng dong ya. Barang-barangku ku rapikan gitu, mereka ngasih aku 1 tas kresek gitu ya yang besar gitu, jadi barangku ku masukkan ke situ, tinggal angkat saja gitu. Aku udah nggak sabar gitu nunggu jam 8, padahal itu masih maghrib. Tahu nggak sih, lagi begitu HP-ku bunyi, Bu, HP-nya tolong diangkat dari balik pintu. Rupanya HP-ku tidak kunyalakan suaranya, jadinya oke Mbak. Bu, kayaknya dokternya tadi menyampaikan salah info, yang negatif bukan Ibu masih positif, jadi Ibu masih dirawat lagi. Bisa bayangin nggak rasanya sudah kepengen pulang, dinyatakan boleh pulang, tapi itu umurnya hanya 15 menit. 15 menit kemudian si perawat itu sudah menyampaikan kalau aku tidak boleh pulang karena masih positif. Kondok gitu. Cuma ya apa boleh buat, tapi boleh nggak Sus, aku pindah kamar. Kenapa aku minta begitu? Karena hari itu 2 roommate-ku, dua kan satu ruang isolasi ditempati oleh 3 pasien. 2 orang pasien ini jam 6 pagi, mereka meninggal nyaris bersamaan. Jadi yang sebelah sana meninggal duluan, 10 menit kemudian yang di sebelahku. Dan bisa bayangin nggak, persiapan untuk merawat jenazah pada saat itu kan belum selancar sekarang barangkali ya. Dan barangkali juga mereka harus menyiapkan segala macam peti mati lah, plastik untuk membungkus lah gitu. Jadi dari mereka meninggal jam 6 pagi, aku ditinggal sampai jam 12 siang dengan 2 jenazah. Dan aku sendiri. Untung badanku saat itu sudah sehat. Cuma bisa bayangin nggak sih melihat 2 kematian di dekatmu gitu bersamaan, rasanya gimana ya? Ngilu gitu di sini tuh. Malaikat Elma tuh tinggal belok sedikit loh ke aku, tapi untungnya badanku sudah sehat ya, jadi dia tidak punya alasan gitu untuk mencabut nyawaku gitu. Cuma menyaksikan 2 orang lain menjelang ajal mereka gitu tuh, enggak deh, kalau bisa jangan pernah kalian alami gitu. 4-5 jam ditinggal dengan jenazah tuh juga bukan hal yang mudah. Aku nggak takut dengan jenazahnya, cuma kejadian betapa nyawa itu dengan mudah diambil itu yang membuatku termangu-mangu gitu.
Saat itu aku sudah menyiapkan beberapa waktu berselang selama di ruang isolasi. Sejak badanku sudah lebih enak, aku membuat tulisan yang ku post di grup tertutup Facebook gitu ya, namanya Kagama Virtual. Hanya ke mereka aku bisa cerita, sedang kejadian 2 orang di depanku meninggal semua. Teman-teman dari Facebook, dari grup gitu memberikan semangat. Anak-anak juga gitu. Pada saat itu mau nangis ketika mereka sedang menjelang azan tuh mau nangis belum bisa, masih ada suster segala macam gitu ya. Mereka terus kemudian setelah dua-duanya meninggal, alat-alatnya diberesin gitu, mereka terus kemudian keluar. Habis itu aku baru bisa telepon anakku. Dek, aku mau nangis gitu. Kenapa, Bu? Ini 2 pasien di depanku meninggal dan rasanya gimana ya? Aku nggak bisa gitu. Sabar, Bu. Mereka cuma bisa bilang begitu. Tapi ya aku cuma butuh orang yang aku bisa menangis lah. Dan setelah jenazah itu akan diambil gitu ya, perawat masuk 3 orang. Sepertinya satunya perawat, yang 2 lebih ke penyelenggara pemulasaraan jenazah gitu. Bu, kayaknya ditutup dulu ya gitu kan, masing-masing tempat tidur itu kan dilindungin sama kain gitu kan, ada pembatas kain gitu. Jenazah sudah ditutup kain. Jam 6 ketika suster keluar itu jenazah ditutup kain semua, jadi hanya kain pembatasku yang kubuka gitu. Aku masih wira-wiri juga ke kamar kecil gitu. Nah, saat mereka masuk justru pembatasku yang ditutup. Jadi aku hanya bisa mendengar mereka memulasara jenazah itu dari balik kain. Aku mendengar mereka mentayamumkan gitu ya. Jadi yang satu orang sepertinya muslim, yang satu orang enggak. Jadi yang satu ditayamumkan, terus kemudian dipakai kain kafan, di plastik, terus kemudian disemprot dengan desinfektan, masuk ke peti ditutup, didesinfektan lagi. Suara itu yang aku dengar gitu ya. Setelah itu keluar peti satu persatu gitu ya. Dan saat itulah ruangan sepi banget gitu karena hanya aku sendiri gitu. Aku membayangkan mereka yang meninggal itu masih berada di situ gitu. Pasti mereka tertegun dengan cepatnya nyawa mereka diambil gitu loh. Semoga jalan mereka menuju Gusti Allah lancar. Setelah itulah sore itu kemudian setelah ada kejadian aku nggak jadi pulang itu, akhirnya aku dipindah juga gitu ya ke ruangan yang lain gitu, dan aku ketemu dengan satu roommate lagi, itu nenek-nenek. Dia sudah pelupa. Sepertinya dia juga kena COVID, tapi para suster menyampaikan kalau nggak boleh kan, kita itu ditengok nggak boleh, ditungguin nggak boleh gitu, ditengok saja nggak boleh kok apalagi ditungguin. Si nenek ini sakit hati gitu, sepertinya sakit hati, kok anak-anakku nggak ada ya yang memperhatikan diriku. Nggak gitu Nek, memang ini kita di ruang isolasi, aku jadi memberikan aku punya kegiatan baru, memberikan beliau semacam konsultasi gitu, selalu mengingatkan beliau, Nek maaf dulu, karena kalau nggak diingetin dia nggak makan. Kok iya maaf lupa, selalu kata maaf itu keluar dari mulut beliau gitu. Nek minum dulu, habis makan nih diletakkan makannya gitu, terus udah diam. Nek minum dulu biar nasinya ada yang ngelontok. Oh iya ya, maaf. Iya, terima kasih. Terus dia ngambil sendiri. Untung dia masih bisa. Terus beliau cerita kalau kemarin beliau jatuh. Jadi sekarang nggak boleh turun sama suster supaya tidak kejadian lagi. Sudah dipakein pamper segala macam gitu ya. Dan dia nggak nyaman gitu. Setiap kali aku mau pup tapi nggak enak, nanti kasihan susternya gitu. Loh Nek nggak apa-apa, itu sudah tugas susternya, jadi harus ngingetin lagi. Cuma aku membayangkan, andai kata aku yang jadi dia gitu, aku juga akan mengalami hal yang sama gitu. Apa sih enaknya pakai pampers dan sebagainya. Dan ingat,
suster hanya masuk jam 5 pagi, 5 sore, 11 siang, 11 malam. Jadi katakanlah kita pup menggunakan Pampers itu, suster menggantinya akan ada di jam-jam itu, bukan langsung. Jadi bayangkan betapa nggak enaknya di ruang isolasi. Belum lagi ada pengalaman di ruang isolasi itu ya, saat pertama datang itu ruang sebelah itu tiba-tiba kedobrak, kedengaran kalau apa ya, ada orang yang ngamuk gitu loh. Tolong, yang satunya teriak-teriak begitu. Wah, ada apa ya? Kita cuma bisa nengok-nengok gitu lewat kaca kecil di pintu yang ada di ruang isolasi itu. Beberapa lama, tolong suster tolong gitu, dan suster tidak bisa memberikan pertolongan serta-merta karena bisa bayangin nggak, mereka mesti gunakan APD dulu gitu. Gunakan APD itu butuh waktu juga, dan beberapa saat kemudian aku dengar langkah mereka ke situ, membuka pintu, terus menutup pintu, terus suara tangisan itu berada di luar gang. Nah, aku nengok dari pintu, ada remaja, masih remaja perempuan nangis gitu, bawa HP, suster gitu, nangis duduk di bawah. Malam ketika ada suster yang masuk ke ruanganku, aku nanya, sebelah kenapa sih sus? Bu, ada yang delusi, dia merasa akan dibunuh oleh orang di sebelahnya. Jadi yang dia ngamuk ke pasien sebelahnya gitu, dan membuat yang pasien satunya juga takut gitu, dan terjadilah huru-hara itu gitu. Jadi banyak sekali drama di rumah sakit, ruang isolasi selama pandemi gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa sehat gitu ya. Banyak kok cerita di ruang isolasi itu. Di ruang isolasi sebenarnya kita boleh pesan makanan dari luar gitu ya. Cuma kan karena ada komorbid ini, aku menyiapkan diriku, oke deh gue makan dulu apa yang disediakan oleh rumah sakit. Tapi bayangin nggak sih, nasinya tuh nasi lembek, bubur tidak, nasi tidak gitu. Dan itu rasanya, aduh nggak kemana-mana deh gitu. Sampai saat itu sementara sebelahku ada yang bukannya meninggal ya, dua lagi yang sebelumnya itu, yang satunya bisa dapat skutel kentang, satunya lagi sama denganku dapatnya nasi lembek terus, dan kita berdua mengeluh gimana caranya ya ya deh gitu. Dan dia bisa pesan ke bapaknya untuk mengirimi dia makanan setiap hari. Aduh, andai kata aku juga bisa gitu, cuma nggak tahu kenapa aku nggak kepengen ngerepotin anak-anak yang di rumah gitu. Terus akhirnya sesekali pesan, sesekali lo ya gitu. Jadi setelah agak sehatan gitu, aku ulang tahun di rumah sakit loh saat itu 31 Maret gitu. Terus ada teman yang, weh gimana kabarmu gitu. Oh baik, kamu ulang tahun ya, selamat ulang tahun, mau apa? Wah, kamu nanya mau apa? Aku mau sesuatu, boleh nggak minta? Mau nggak kamu ngirimin aku itu makanan Jepangan yang huruf depannya H gitu? Boleh ya? Boleh, nanti sama Gojek suruh titipin ke security depan ya. Nanti dari security depan dia bawa naik pasti ke tempatku, bilang aja untuk Nina ruang nomor sekian gitu. Oh oke. Tapi pesennya jangan 1. Loh, berapa? 3, kan aku nggak mungkin makan sendiri. Masa 2 temanku nengok cuma lihat aku doang gitu kan makan. Oke, aku beliin, dan akhirnya dibelikan dan itu diselundupkan masuk. Hari itu bahagia banget. Kenapa dapat makanan tidak dari rumah sakit? Makanan di rumah sakit kuletakkan, aduh makan itu dengan lahap. Ayo ini untuk teman-temanmu, mereka kemudian juga bahagia banget. Wah asik gitu. Pengalaman menyelundupkan makanan. Ada lagi urusan cucian baju gitu. Kalau terakhir kemarin kakakku kan sempat masuk juga, dia tinggal di Cinere, beda rumah dong gitu. Tapi dia masuk juga karena COVID, dirawat juga di rumah sakit Pasar Minggu 14 hari. Baju yang kukirimkan kedua nyaris bersih semua. Loh, kenapa nggak ada yang kotornya? Aku di rumah sakit disediain baju kok, warna merah, aku pakai terus. Jadi nanti kalau itu kotor tinggal aku letakkan di tempat kotoran, terus kemudian baju baru lagi dari mereka. Oh gitu, enak dong gitu, karena pada saat aku baju itu semua dibawa dari rumah gitu.
Dan bisa bayangin nggak kalau flow antar baju dari anakku mesti datang misalnya ya, dia ke security, terus kemudian titipan dibawa naik, belum kotoranku nanti juga dibawa pulang dia, kayak gitu repot banget. Jadi terus kemudian Dek, kiriman kedua aku minta 1 pisau, kedua rinso, ketiga untuk cuci piring dan sebagainya. Jadi terus kemudian pisau ini tahu nggak sih digunakan untuk apa? Selama 5 hari di rumah sakit tuh aku nyaris belum ke belakang. Nggak enak lah, perut begah dan segala macam. Jadi kiriman yang mendekati itu kelima itu 1, aku minta dia beliin pencahar, bawa pisau, bawa buah naga, terus kemudian deterjen buat mencuci. Jadi terus kemudian baju habis pakai, ku cuci sendiri, ku letakkan di gantungan gantungan kamar mandi kan ada gantungannya, biar dia agak basahnya habis. Terus kemudian ku bawa, ku gantungkan kemudian di gantungan infus gitu. Aku ada fotonya sih kalau mau. Ya itu kulakukan beberapa kali sampai kemudian buah naga sama pisau ini berguna banget gitu ya. Jadi pisau kugunakan, boleh loh pisau masuk ternyata gitu. Cuma justru pencahar itu yang ditahan sama mereka, nggak boleh gitu. Biar nanti pencahar yang dari dokter yang ngasih gitu. Tapi untunglah dengan buah naga ini kemudian menolongku untuk ke belakang. Jadi aku selalu bilang kepada teman-teman, selagi gejalamu yang lain-lain muncul tapi belum ada sesak nafas, lu cukup isolasi mandiri. Apalagi kalau tidak ada komorbid, cukup isolasi mandiri. Tapi ketika ada sesak nafas, meskipun sesaknya baru sedikit, langsung berangkat ke rumah sakit. Dan selalu mengingatkan teman-teman juga aku kalau taatilah protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh petugas kesehatan. Ada 3M, mencuci tangan, apalagi ya menggunakan masker, sama menjaga jarak dengan orang lain gitulah ya. Menjaga jarak ini penting banget. Lihat kalau jaraknya semeter ya kita masih kena potensi berapa persen. Kalau jaraknya 2 meter dan bermasker itu biasanya lebih safe gitu untuk kita maupun untuk dia gitu. Gitu. Kemarin sempat ada yang nanya juga kan, sikapnya tetangga gimana Mbak? Gitu. Waduh, tahu nggak sih aku sampai saat ini belum menyampaikan, belum declare ke tetangga bahwa aku pernah COVID. Paling kalau ada temen aku kelepasan ngomong, kemarin aku dirawat di rumah sakit. Loh, sakit apa Mbak? Oh, kardiomegali. Jadi alasan komorbidnya ini yang ku sampaikan ke mereka. Nggak tahu kenapa ya mau menyampaikan kalau aku kemarin kena COVID gitu kok nggak enak ya. Padahal kemarin sempat ada yang COVID dan mereka nggak antipati banget loh gitu. Cuma rasanya kok nggak enak gitu mau menyampaikan ke mereka COVID gitu. Mungkin aku khawatir nanti kalau apalagi pas masuk tuh sampai bilang ke anak-anak bahkan yang minta nggak usah ngomong-ngomong kalau ibu COVID ke tetangga-tetangga kan ada ya grup segala macam gitu, nomor telepon tetangga juga beberapa ada, nggak usah ngomong nanti daripada kita yang diusir. Hah? Oh iya ya, saat itu kan Maret tuh kan Indonesia baru pertama banget kena COVID ini, kasus COVID baru pertama gitu. Ya juga ya, kalau aku nanti kelepasan ngomong sama mereka, bisa jadi nih mereka yang terusir, bukan aku udah di rumah sakit gitu, cuma bisa jadi mereka nanti yang terusir. Tapi tahu nggak sih, kan setelah agak sehat, maksudnya ketika nafas sudah baikan gitu di rumah sakit itu aku menulis setiap hari, aku memberikan tulisan ini bukan kok tulisan mengeluh aku kena COVID, enggak, gue kena COVID tapi begini loh. Jadi aku justru memberikan di akhir tulisan itu selalu aku menyemangati teman-teman. Jadi ayo yang nanti kena yang sama siap-siap, semangat, nggak boleh patah arang gitu. Dan tulisan itu sudah sampai
8 episode di grup tertutup, sehingga aku agak tenang karena nggak mungkin dibaca oleh umum. Nah, 8 episode ini aku share ke grup keluarga. Benar-benar keluarga inti gitu, karena terdiri hanya dari kakakku sampai adikku gitu ya. Tapi tahu nggak sih, sehari kemudian ceritaku itu diposting di Facebooknya dia. Ojo ngeyel katanya, maksudnya ojo ngeyel, ikuti protokol gitu. Ini kesaksian adikku Nina, silakan dibaca biar kalian bisa belajar gitu. Maksudnya dia begitu. Ketika itu, aduh, yang namanya anakku tuh langsung nanya gitu. Anakku yang paling kecil, ibu tuh maunya apa sih? Hah? Apa maksudnya? Ya kayak gitu diomong-omongin. Ngomongin apa? Lah itu di tulisannya Pak De, teman-temanku sekarang jadi tahu. Oh ya, aku baru ngeh kalau kakakku share itu. Mau ku minta menurunkan lawang sudah. Ya semua yang di internet cepet ya. Kita turunkan, yang sini sudah menyebar kemana-mana gitu. Jadi terus kemudian, oke, barangkali memang sudah waktunya tulisan itu dibaca oleh umum gitu. Karena baiklah, aku mesti kuat saja kalau misalnya ini juga terbaca oleh tetangga, sementara anak-anakku terus kemudian menjadi agak apa ya, mungkin tidak marah ya, tapi mereka kecewa gitu. Kenapa aku sharing sesuatu yang seharusnya aku tutupi gitu. Tapi menurutku enggak. Aku memang harus share cerita ini supaya apa? Supaya orang belajar gitu. Tidak boleh kita meremehkan yang namanya COVID-19, corona ini nggak boleh. Tapi juga jangan takut berlebihan. Sepanjang kita memenuhi protokol kesehatan, sepanjang kita aware tubuh kita ngapain. Dan seperti tadi, ketika sesak nafas segera masuk ke rumah sakit rujukan. Rasanya kita bisa selamat kok. Aku sudah membuktikan bahwa bahkan dengan komorbid yang aku punya gitu, bahwa ada orang-orang yang terpaksa lewat gitu ya, kayak dua teman seruangan itu gitu ya. Ya mungkin memang sudah waktunya, karena waktu itu yang satunya memang stroke, masuk pun sudah tidak sadar, sementara yang satunya memang kondisinya kulihat dia pindahan dari Wisma Atlet gitu. Kondisinya memang sudah lemah gitu. Dan sepertinya dia tidak punya semangat hidup. Semangat hidup penting. Kenapa? Ketika kita punya semangat hidup tuh kita menjadi tahu harus apa nih aku dengan diriku. Kita mencari tahu gimana caranya ya aku sehat. Oh oke, ada obat diberikan dokter, diminum. Oh oke, aku harus makan dengan benar, makan dengan benar. Oh oke, gue harus istirahat dan lain-lain. Oh oke, aku harus gembira. Gembira ini penting gitu. Katakanlah saat itu kita sedang menghadapi cobaan, dapat giliran untuk dimasuk ke ruang isolasi COVID-19 ya. Hadapi ini dengan happy. Gimana caranya happy ya? Yaitu, oke, gue bermain-main dengan tulisan. Aku bermain-main dengan baju-bajuku, ku tempel-tempelin, ku kasih foto, ku sebarin ke teman-teman yang ada di grup tertutup itu. Itu apa Mbak? Yang sebelahnya daster. Wah, ternyata ada celana dalam kelihatan nyempil gitu. Tapi itu membuat happy gitu. Apa ya? Kekonyolan kecil yang mesti disyukuri karena membuat kita bisa tersenyum, bisa ketawa. Gitu. Hal-hal kecil jadikanlah sebuah hiburan. Satu, jangan mengeluh, tapi tetaplah semangat dengan diri kita. Ada saja kok yang bisa dilakukan, termasuk juga menyemangati saat ini ya, barangkali ketika kita sudah bisa survive itu, menyemangati teman-teman yang sedang masuk giliran kena COVID-19 gitu. Rasanya mungkin hanya itu yang bisa aku ceritakan. Semoga cerita ini bisa membuat teman-teman mengambil hikmah. Sekali lagi, jangan abaikan protokol kesehatan. Jangan terlalu takut dengan COVID-19 juga, tapi yang penting kita waspada dan tetap hidup sehat.
Namaku Nina Susilowati, aku survivor COVID-19, sempat dirawat di rumah sakit Pasar Minggu sekitar 20 hari. Alhamdulillah saat ini sehat, dan ayo semangat untuk teman-teman yang kena COVID-19 dan sedang dirawat. Saatnya kita lawan COVID-19 dengan sebaik-baiknya.